Mas Toto, ini kita lihat dua rivalitas dua mensos, ada Bu Risma dan Khofifah. Tapi Anda melihat rivalitas keduanya ini sebenarnya seperti apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Dan ini sama-sama, kalau kita tahu bahwa Bu Risma memang, Bu Khofifah memang menjadi petahana, tapi Risma dikatakan akan juga bersaing di Jatim nanti. Anda melihatnya seperti apa, Mas Toto? Iya, yang pertama harusnya Jatim ini menjadi tempat yang sangat istimewa karena satu-satunya daerah dengan jumlah pemilih besar yang malah muncul nama kuatnya ini kan dua perempuan. Ya. Ketika kita tahu masih dianggap perempuan ini pelengkap dalam politik ya, ketika kita bicara affirmative action, ketika kita bicara mengenai caleg-caleg yang muncul masih kebanyakan dinasti. Dan ternyata dua super woman ini malah muncul di Pilkada Jatim, salah satu daerah terbesar. Tapi kalau pertanyaannya sebenarnya apakah akan muncul dua ini, saya meyakini sampai saat ini tidak. Kalau kita lihat nama Bu Risma ini masih memiliki banyak halangan ya. Pertama, surveinya saya harus agak ralat sedikit. Saya belum melihat satupun lembaga survei yang merilis data bahwa Ibu Risma ini punya elektabilitas yang angkanya sedikit di bawah Ibu Khofifah. Tidak, Ibu Khofifah masih jauh di atas semua nama yang ada dalam nama-nama yang disurvei oleh berbagai lembaga. Dan itu yang menyebabkan kenapa memang perdebatannya lebih mengarah kepada bukan Bu Khofifah dimajukan atau tidak, tapi apakah Ibu Khofifah akan dimajukan dengan Emil Dardak atau tidak. Disitulah letak perbedaannya. Kalau kita lihat, sepertinya partai-partai yang tergabung di koalisi Indonesia Maju ini janjian bahwa mereka bersepakat Jawa Timur ini tetap Ibu Khofifah dengan Emil Dardak. Bahkan partai sebesar Golkar atau PAN pun sudah menyatakan dukungan kepada pasangan ini. PSI walaupun hanya satu kursi juga sudah menyatakan dukungan kepada pasangan ini. Artinya apa, kalau PSI walaupun satu kursi tapi kan suara Jokowi gitu ya. Dan yang menarik adalah dengan didorongnya pasangan Khofifah dengan Emil Dardak, pertanyaannya lalu andai kata PDI Perjuangan juga mendukung Ibu Khofifah, PDI Perjuangan sebagai partai terbesar kedua dapat apa? Nah, itu yang kemudian menyebabkan perjalanan narasi dari majunya Bu Khofifah ini menimbulkan sebuah hambatan ketika ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menyatakan akan mendorong kadernya untuk menjadi wakil. Ini yang ada wakil dari Ibu Khofifah. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian stagnasi kemudian terjadi antara hubungan yang sebenarnya sudah baik antara Ibu Khofifah dengan PDI Perjuangan. Nah, dalam konteks itulah lalu kemudian muncul nama Ibu Risma sebagai memang sosok yang bisa dikatakan namanya paling mentereng kalau dibandingkan dengan kader-kader PDI Perjuangan yang lain apabila akan dimajukan untuk menantang Ibu Khofifah. Tetapi apakah itu juga mungkin terjadi? Ada hambatan lain. Kenapa? Karena PDI Perjuangan tidak cukup untuk memajukan Ibu Khofifah. Di Pilkada Jatim dengan threshold 20% itu dibutuhkan 24 kursi. Sementara PDI Perjuangan hanya 21 kursi dari tadinya 27 kursi di 2019. Artinya PDI Perjuangan membutuhkan partai tambahan. Yang paling dimungkinkan hanya PKB. Dan PKB ini kursinya lebih besar dibanding PDI Perjuangan, yaitu 25 kursi. Artinya kan sulit juga untuk meminta PKB memberikan dukungan kepada Ibu Risma, tapi kemudian misalnya PKB hanya mendapatkan jatah wakil. PKB kan merasa kursi saya lebih banyak, masa saya hanya mendapatkan wakil. Jadi hal-hal itu menurut saya menyebabkan walaupun terasa menarik ya pertarungan antara dua Wonder Woman inilah saya sebutkan dalam politik, tapi secara teknis masih akan memiliki hambatan. Makanya isu yang muncul adalah bukan Ibu Risma sebagai gubernur, tapi Ibu Risma sebagai calon wakil gubernur seperti diajukan oleh PKB.